Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arianto dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Fakultas Tarbiyah dan Kegurian, Prodi PGMI. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui bahwa di dalam membahas sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah, kita akan melewati yang namanya dua periode. Nah, yang pertama yaitu periode Mekah, yang kemudian periode Madinah. Langsung saja, di periode Madinah ini kita akan membahas 3 uraian. Yang pertama mengenai turunnya wahyu, yang kedua mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang terakhir dakwah secara terang-terangan. Yang pertama mengenai turunnya wahyu. Nah, peristiwa turunnya wahyu yaitu pada usia beliau yang ke-40. Nah, di usia beliau yang ke-40, beliau memiliki kecenderungan untuk bersembunyi atau menyendiri guna untuk menghindari dari kaum jahiliyah. Nah, yang bertepatan yaitu di Gua Hiro. Nah, pada peristiwa tersebut, beliau sedang berada di Gua Hiro. Kemudian datang seseorang yang mengaku dirinya malaikat, kemudian memeluk Rasulullah SAW, kemudian membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, disitulah pertama kalinya turun wahyu, yaitu surah Al-Alaq 1-5. yang bertepatan pada malam 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Nah, peristiwa itu juga biasa kita sebut sebagai nuzulul Quran. Dan setelah turunnya wahyu yang pertama, di situ ada jeda rentang beberapa waktu. Kemudian turunlah surah Al-Mudatsir ayat 1-7 yang berbunyi atau yang memerintahkan untuk berdakwah. Nah, di dalam 3-4 tahun awal, Rasulullah SAW masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu kepada kerabat dekatnya, tentunya kepada istri, sahabat maupun yang lainnya. Nah, kenapa beliau masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, atau kenapa beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Yaitu guna untuk, atau beliau masih percaya bahwa masyarakat jahiliyah masih sangat terpengaruh atau masih sangat percaya kepada budaya-budaya mereka. Bahkan mereka rela mati-matian demi membela itu. Nah, akan tetapi di dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada juga yang masuk Islam, yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dan kemudian turun lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan dengan cara mengundang kerabat dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan. Nah, di sela-sela jamuan makan tersebut, Rasulullah mengajarkan atau menyiarkan ajaran Islam, akan tetapi di situ Abu Lahab sangat marah, bahkan mengatakan bahwa Rasulullah itu, celakalah kamu wahai Rasulullah. Nah, itulah yang melatar belakangi turunnya surah Al-Lahab. Nah, tidak sampai di situ, Rasulullah SAW mengumpulkan kaum dari Quraisy di Bukit Sofa. Nah, di situ Rasulullah menyampaikan lagi ajaran Islam, akan tetapi banyak dari kaum Quraisy yang tidak setuju atau menentang ajaran dari Rasulullah, bahkan menyebarkan berita bahwa Rasulullah itu adalah pembohong, pembawa petaka, serta penyebab terpecah belah. Nah, akan tetapi ada juga kaum dari kafir Quraisy yang masuk Islam. Kemudian periode Madinah, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 30 yang menerangkan bahwa
ada orang-orang yang ingin mencelakakan Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan mengendarai unta. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya disambut dengan sukacita. Dan kemudian di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba yang dijadikan sebagai tempat beribadah serta dijadikan untuk merancang atau menyusun tugas-tugas dakwah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin hubungan antara kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atau yang disebut sebagai kaum muhajirin dengan orang-orang yang menerima Rasulullah di Madinah yang disebut sebagai kaum Ansor. Nah, kemudian selain itu Rasulullah menjalin hubungan kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah. Nah, hubungan ini dijalin berdasarkan perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah yang dituliskan pada tahun 623 Masehi. Kemudian setelah itu masyarakat muslim di Madinah sudah terwujud dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di Madinah. Dan kemudian bangsa muslim Yahudi dan bangsa Arab non-muslim bersatu untuk mengamankan Madinah. Dan karena pesatnya perkembangan Islam pada masa itu, ternyata masyarakat Yahudi tidak merasa senang. Akan tetapi masyarakat Yahudi tidak mengatakan secara terang-terangan, akan tetapi mereka secara diam-diam. Dan masyarakat Yahudi meminta bekerja sama kepada masyarakat Quraisy yang ada di Mekah untuk menghancurkan Islam. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara kaum Quraisy Mekah dengan kaum muslim Madinah yang disebut sebagai Perang Uhud yang bertepatan pada tahun 625 Masehi. Nah, tidak hanya itu, disusul dengan Perang Khandaq yaitu pada tahun 627 Masehi. Nah, di Perang Uhud sendiri dimenangkan oleh kaum Quraisy dari Mekah. Nah, akan tetapi di dalam Perang Khandaq dimenangkan oleh kaum Muslim. Nah, akibat peperangan tersebut, akibat kejadian perang tersebut yang dimenangkan oleh kaum Muslim, kaum Quraisy dan kaum Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin di Madinah. Nah, takluknya kota Mekah menjadikan agama Islam semakin meluah di Jazirah Arab. Sungguh, kalau kita kaji-kaji perjuangan Rasulullah SAW, sungguh sangat mengharukan. Dan ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya sampai sekarang. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan singkat kita mengenai peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.